RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata pagi ini ya, bersama saya Joanna dan juga rekan Ricky. Kami akan hadirkan perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan topik Ombudsman soroti pungutan pendidikan yang membebani siswa di NTT bersama Bapak Darius Bedadaton, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini kita sudah terhubung ya bersama Bapak Darius. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi RRI ND, selamat pagi. Ya, salam sehat dan juga semangat ya untuk hari ini Bapak. Selamat Ibu, salam sehat. Baik Bapak, terkait dengan topik kita ya, bahwa Ombudsman baru-baru ini menyoroti tentang pungutan pendidikan yang membebani siswa di NTT. Nah Bapak, apa tanggapan Bapak sebagai Ketua Perwakilan Ombudsman terkait pungutan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah di NTT untuk saat ini Bapak? Ya, secara terus-menerus berbagai permasalahan layanan pendidikan di pendidikan kita, terutama yang pendidikan menengah, dan SMK, bahwa ada beberapa realitas kami sampaikan dalam berbagai pertemuan tentang pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini, yang hemat kami dari berbagai realitas itu saja penyebabnya adalah pungutan pendidikan kita yang terasa cukup memberatkan para peserta didik. Kenapa memberatkan? Karena kami selaku lembaga negara yang menerima komplain setiap waktu selalu saja menerima komplain dari para orang tua peserta didik yang merasa berat karena tidak mampu membayar pungutan komite, sumbangan komite atau pungutan satuan pendidikan istilahnya ya. Nah, rata-rata satuan pendidikan menengah kita Nusa Tenggara Timur ini besaran pungutan satuan pendidikan itu antara 50.000 sampai 150.000 per siswa per bulan. Saya kurang tahu, kalau di ND mungkin juga sekitar itu ya. Pokoknya rata-rata 50 sampai 150 per bulan. Dan ini dibayar setiap 3 bulan sekali. Dan dirasakan orang tua sebagai sesuatu yang memberatkan. Apalagi jika anak-anak kita yang belum membayar iuran komite, sumbangan komite atau pungutan satuan pendidikan ini, kadang-kadang oleh sekolah itu menjadi syarat mengikuti ujian atau menjadi syarat mengambil ijazah di sekolah. Sehingga ada anak-anak yang pada saat memasuki ujian sekolah dia belum melunasi sumbangan komite atau pungutan satuan pendidikan ini, dia tidak diikutkan dalam ujian sekolah atau ditunda ujiannya. Dan bagi anak-anak yang belum lunas hingga kelas 12 pada saat tamat, dia juga belum bisa mengambil ijazahnya. Padahal ijazah adalah hak siswa untuk melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan. Ini yang menjadi kenapa kami terus memonitor bagaimana pungutan pendidikan di NTT ini ikut andil untuk membuat angka partisipasi pendidikan kita di NTT ini juga menjadi kurang menggembirakan ya. Jadi data BPS itu sebagai informasi untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa data BPS tahun 2024 itu hanya ada 32% lulusan SMA SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi. 32% itu angkanya kecil. Kemudian
masih terdapat 10.590 anak di Provinsi NTT yang belum pernah sekolah sama sekali atau belum pernah mengenyam pendidikan formal. Itu masih ada lebih dari 10.500 sekian tadi. Lalu kita juga masih punya 27.287 murid yang tidak melanjutkan sekolah setelah SD atau SMP. Jadi usianya 7 sampai 15 tahun tetapi tidak bisa melanjutkan lagi sekolahnya SD SMP ke SMA, itu 27.287 siswa. Ini data juga tahun 2024 akhir. Baik. Nah, kemudian inilah yang menjadi konsen kami, termasuk ini PPDB ya, pada saat masuk awal anak-anak kita masuk di SMA SMK di kelas 10 itu untuk SMA negeri itu dia harus menyiapkan uang sekitar 1,8 juta, sedangkan untuk SMK negeri itu dia harus menyiapkan 2,5 juta untuk masuk sekolah negeri. Nah ini Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak mampu itu, apakah bisa membayar uang sebanyak itu. Dan saya juga merasa bahwa akibat dari salah satu pungutan atau sumbangan ini menjadi sebab banyak anak-anak kita tidak berpartisipasi dalam pendidikan satuan menengah di Nusa Tenggara Timur. Saya kira ini yang menjadi konsen kami ya, Bu ya. Baik Bapak. Nah, ketika ada hal-hal seperti ini, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi ya. Nah, apakah ada solusi agar bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pungutan-pungutan tersebut, Bapak? Ya, kami sejauh ini terus berkomunikasi dengan sekolah-sekolah melalui forum guru, ada WA grup forum guru. Lalu kami juga sudah menyurati Gubernur Nusa Tenggara Timur pada 19 Mei yang lalu. Kami menyurati Gubernur untuk melakukan evaluasi penggalangan dana di satuan pendidikan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Pada intinya, kami minta Bapak Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mengevaluasi kembali ketersediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan honorer sesuai dengan peta kebutuhan jumlah pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan, dengan memperhatikan pengisian ASN, PNS, P3K yang baru-baru ini, formasi baru-baru ini, sehingga jika hemat kami, jika guru-guru honorer itu kemudian sudah diangkat menjadi P3K dan pembiayaannya tentu saja sudah beralih ke APBN dan APBD, tidak lagi melalui pungutan pendidikan, maka hal itu harus dihitung oleh satuan pendidikan guna mengurangi biaya sumbangan dari orang tua melalui komite atau melalui sekolah. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa ada 3 komponen pembiayaan di sekolah yang dibiayai oleh sumbangan komite atau pungutan satuan pendidikan. Yang pertama itu adalah honor guru-guru honorer dan tenaga pendidikan. Jadi guru-guru SMA SMK dan tenaga kependidikan administrasi yang honor itu dibiayai dari sumbangan komite. Kemudian yang kedua ada pembiayaan lain, yaitu untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Lalu yang ketiga itu adalah juga digunakan untuk honor tugas tambahan guru dan biaya operasional kepala sekolah. Itu dari sumbangan ini. Sehingga kepada Gubernur kami minta untuk mengevaluasi kembali pengelolaan dan penggunaan anggaran honor tugas tambahan guru dan segala macam pembiayaan tadi, agar jika diefisiensi atau dikurangi, dihitung betul berdasarkan kebutuhan sekolah, maka itu sangat membantu orang tua anak-anak yang tidak mampu untuk mengurangi beban mereka membayar sumbangan komite atau iuran pungutan sekolah setiap bulan. Karena kita sudah punya BOS, ya, pemerintah pusat melalui APBN sudah menyalurkan BOS per siswa untuk SMA itu kurang lebih 1.590.000 per tahun, dan untuk SMK negeri itu 1.690.000 per tahun per siswa. Nah ini anggaran ini bisa dihitung kalau sekolah-sekolah yang jumlahnya 1.000 siswa
atau lebih, itu dana yang terkumpul dari BOS saja itu sudah sekian miliar ya, 2-3 miliar ya. Jika ditambah lagi dengan sumbangan komite yang kalau saya rata-ratakan saja 150 per bulan, soalnya saya lihat di Kota Kupang ini rata-rata 150.000 per bulan, saya kurang tahu kalau di ND ya. Rata-rata 150.000 per bulan, maka 1 tahun itu orang tua akan menyumbang 1.800.000. Dengan demikian saya amati sumbangan orang tua 1,8 ini lebih tinggi daripada BOS pemerintah pusat. Sehingga saya hitung-hitung rata-rata sekolah yang jumlah siswanya banyak ya 1.500, 2.000, itu rata-rata dia mengelola anggaran satuan pendidikan kita akumulasi dari BOS dan sumbangan komite itu bisa mencapai 4-5 miliar per tahun. Nah, anggaran ini cukup besar dan bisa jadi jauh lebih besar dari anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Sehingga kita berharap efisiensi dilakukan di sekolah, sehingga anak-anak yang tidak mampu, yang partisipasi pendidikan kita dari data-data tadi rendah sekali, itu bisa terbantu melalui efisiensi di sekolah-sekolah kita. Itu yang saya harapkan ya. Baik, Bapak. Nah, ini yang terakhir ya, pesan serta harapan dari Bapak nih ya, ke depannya agar pungutan-pungutan tersebut tidak menjadikan murid dan juga orang tua serta wali murid ya menjadi terbebani, ini apa nih Pak? Ya, saya sebagaimana tadi saya sampaikan, kami secara lembaga sudah mengirim surat kepada gubernur untuk mengevaluasi kembali. Kami berharap dalam waktu cepat gubernur Nusa Tenggara Timur bisa mengeluarkan regulasi apapun terkait dengan pendanaan pendidikan. Ya, minimal ada pengurangan biaya satuan pendidikan menengah mulai tahun pelajaran tahun ini 2005-2006 ini, sehingga akan kita lihat lagi dampaknya jika ada pengurangan atau digratiskan seluruh biaya satuan pendidikan menengah ini, apakah partisipasi anak-anak kita ini apakah meningkat tajam atau seperti apa, nanti kita lihat setelah ada kebijakan itu. Kita berharap Pak Gubernur melihat angka partisipasi yang rendah di NTT ini, salah satu sebabnya adalah karena biaya pungutan satuan pendidikan yang masih tergolong mahal. Dan ini bisa dilakukan karena ada beberapa sekolah di NTT ini yang sudah menggratiskan sumbangan atau pungutan satuan pendidikan. SMKN, salah satu contoh SMKN di Kolbano di TTS, itu sudah menggratiskan seluruh biaya pendidikan dengan alasan mereka sudah mendapatkan dana BOS dari pemerintah pusat dan dana itu cukup menurut dia. Gitu. Sehingga kita patut meniru apa yang dilakukan oleh SMKN Kolbano ini ke seluruh sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur, terutama daerah yang berada di 3T, terbatas, tertinggal, dan seterusnya itu, sehingga anak-anak kita diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan secara gratis atau murah, gitu. Kira-kira begitu ya, Bu, pesan saya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama segera terwujud ya, dan juga pendidikan di Nusa Tenggara Timur semakin baik dan juga semakin meningkat. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sehat. Terima kasih, mohon dukungan terus-menerus RRI ND. Terima kasih, selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama ya perbincangan kami bersama Bapak Darius Bedadaton, Ketua Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur ya, terkait pungutan pendidikan beratkan siswa di NTT. Masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.